Shalom, berikut ini adalah pengumuman selama sepekan. Setiap orang punya mimpinya masing-masing. Terkadang, mimpi itu terlalu sulit untuk diraih karena keadaan. Tapi tahukah kalian, mimpi dan pengharapan itu datangnya dari Tuhan. Ibadah Raya Malahayati 1, 2, dan 3 minggu depan yang akan dilayani oleh Pastor Antonio Yusuf. Sunday School Onsite Service minggu depan 20 Oktober 2024. Ibadah pertama pukul 8 pagi bersama Kak David. Ibadah kedua pukul 10.30 pagi bersama Kak Theo dan Miss Eka di Ruko Klinik Lampung Sehat. JC Sunday Service minggu depan 20 Oktober 2024 pukul 10.30 pagi bersama Kak Jessica di Ruko Klinik Lampung Sehat. Pada tanggal 20 Oktober 2024, GBI Malahayati akan mengadakan penyerahan anak. Bagi Bapak Ibu yang ingin membawa anak-anaknya untuk diserahkan, dapat melengkapi persyaratan sebagai berikut. 1. Mengisi formulir penyerahan anak. 2. Melampirkan pas foto berwarna ukuran 3x4. 3. Melampirkan akte kelahiran anak. Data-data tersebut harap diserahkan ke gereja paling lambat hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Jefrida Haryanja di nomor 0819 7912 007. Pada tanggal 20 Oktober 2024, GBI Rayon 17 akan mengadakan baptisan air. Bagi jemaat yang ingin dibaptis, silahkan mendaftar dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut. 1. Mengisi formulir baptisan. 2. Melampirkan pas foto berwarna dan yang paling baru ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. 3. Melampirkan fotokopi akte kelahiran 1 lembar. 4. Melampirkan fotokopi kartu keluarga 1 lembar. Peserta baptis harap dapat menyerahkan data-data ke gereja paling lambat hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024. Untuk info lebih lengkap dapat menghubungi Ibu Faulina di nomor 081997533347. Gembala, diaken, diakones, pengerja, dan seluruh jemaat turut bersimpati yang terdalam atas berpulangnya almarhum Ibu Mirnawati Ulina Girsang, mama dari Diana Fulltimer, pada usia 54 tahun yang telah dimakamkan pada hari Selasa 8 Oktober 2024 di Tanjungan. Bo Onsite Service, Sabtu 2 November 2024 pukul 2 siang di GBI Mall Kartini yang akan dilayani oleh Pastor Sandy Sujak. Doa keliling GBI Rayon 17 Lampung, Kamis 17 Oktober 2024 pukul 7 malam di GBI Malahayati. Ibadah doa puasa setiap Sabtu pukul 10 sampai 12 siang di GBI Mall Kartini. Mari kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan di tahun kedalaman dan keselarasan ini. GBI Rayon 17 Lampung akan mengadakan peneguhan pernikahan massal. Bagi bapak dan ibu yang pernikahannya belum diberkati di gereja dan rindu pernikahannya diberkati, segera daftarkan dan menghubungi Ibu Jefrida Haryanja di nomor 081979120007. GBI Rayon 17 Lampung akan mengadakan pemberkatan pernikahan untuk pasangan Immanuel Yunaristio dan Jessica Valencia pada hari Sabtu 19 Oktober 2024 pukul 11 pagi di GBI Malahayati. Gembala, wakil gembala, pengerja, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Panjang umur dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Menara Doa Online GBI Rayon 17 Lampung setiap hari Senin sampai Jumat dan untuk doa pagi setiap hari Sabtu pukul 6 pagi
via Zoom Meeting. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan diakonia dapat mentransfer persembahannya ke rekening BCA di nomor 17801116427 atas nama GBI Malahayati Diakonia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu menabur untuk pembangunan GBI Rayon 17 Lampung dapat mentransfer ke rekening BCA di nomor 020-839-0999 atas nama GBI Malahayati Pembangunan. Toko Rayon 17 Lampung. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin membeli produk berupa baju-baju rohani, Anda dapat melakukan pembelian melalui Tokopedia. Untuk jemaat yang membutuhkan pelayanan konseling, dukungan doa, ataupun pelayanan lainnya dapat menghubungi call center berikut ini. Dan khusus bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi formulir permohonan doa yang terdapat dalam mobile aplikasi GBI Rayon 17. Dihimbau kepada jemaat untuk dapat mensubscribe YouTube channel GBI Rayon 17 Lampung dan mengaktifkan lonceng notifikasi, serta menginstal mobile aplikasi Rayon 17 melalui Google Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna iOS. Mari kita terus memperkatakan Mazmur 91 agar iman kita tetap dikuatkan oleh Roh Kudus. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai memaknai perbuatan sebagai orang percaya yang merupakan kelanjutan daripada Voice of Pentecost minggu lalu. Kita sebagai orang percaya pastinya mempercayai bahwa keselamatan yang kita terima merupakan anugerah dari karya salib Tuhan Yesus dan bukan karena perbuatan kita. Sebagaimana disampaikan Rasul Paulus pada kitab Efesus yang kedua, ayat 8-9. Namun, jika kita hanya menilai dari pernyataan tersebut, akan muncul pertanyaan, apakah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sebagai orang percaya tidak memiliki arti sama sekali? Atau pertanyaan yang lebih ekstrim adalah, apakah sebagai orang percaya yang sudah menerima kasih karunia, kita tidak perlu lagi berbuat baik dan menjaga hidup kudus? Padahal, di sisi lain, Yakobus di dalam suratnya menulis bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ia memberikan contoh Abraham, yang dibenarkan karena perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak. Jika melihat tulisan Yakobus, ia menekankan akan pentingnya perbuatan yang kita lakukan. Sehingga mungkin kita bertanya-tanya, apakah terjadi kontradiksi atau pertentangan antara Paulus dan Yakobus di dalam tulisan mereka? Yohanes dalam tulisan-tulisannya memberikan kepada kita pemahaman yang bukan saja memberikan kejelasan bahwa tidak ada kontradiksi antara Paulus dengan Yakobus, tetapi juga betapa perbuatan-perbuatan kita sebagai orang percaya memiliki arti yang sangat penting. John Christopher Thomas, seorang profesor perjanjian baru dari Pentecostal Theological Seminary, dalam tulisannya menyampaikan setidaknya ada 4 hal yang dapat kita renungkan dan pelajari dari tulisan Yohanes terkait memaknai perbuatan kita sebagai orang percaya. Pertama, perbuatan mengungkapkan asal-usul atau garis keturunan seseorang. Ada peribahasa dalam bahasa Indonesia yang sering kita dengar, yaitu buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Peribahasa ini memiliki arti bahwa seorang anak biasanya akan meniru sifat, tingkah laku, dan kebiasaan orang tua. Kita percaya bahwa saat kita ditebus dan menerima Yesus sebagai juru selamat, kita menjadi anak-anak Allah. Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 3 ayat 7-10 menekankan bahwa perbuatan seseorang dihasilkan secara alami karena asal-usul seseorang. Sama seperti buah dihasilkan oleh pokok anggur sejati. Sehingga perbuatan seseorang akan menunjukkan apakah ia anak Allah atau anak iblis. Jadi seharusnya, saat kita berkata kita adalah anak Allah, seharusnya perbuatan-perbuatan kita sesuai dengan Bapa kita, yaitu Roh Allah. Dan tingkah laku kita lah yang menjadi bukti bahwa kita memang adalah anak Allah. Kedua, perbuatan mengungkapkan hubungan seseorang dengan Tuhan atau setan. Seperti halnya asal-usul, perbuatan juga dapat mengungkapkan hubungan seseorang dan relasinya dengan orang lain. Saat kita berkata bahwa kita mengasihi pasangan kita, pasti kita melakukan apa yang pasangan kita sukai dan tidak melakukan apa yang pasangan kita tidak sukai, bukan? Contohnya, saat kita tahu pasangan kita menyukai bunga,
pastinya kita akan sering memberikan bunga kepadanya. Seseorang bisa saja menyatakan bahwa dirinya mengasihi Tuhan Yesus, menyanyikan lagu pujian cinta kepadanya. Namun, pada akhirnya, semuanya akan tampak dari perbuatan-perbuatannya. Orang yang melakukan perbuatan yang jahat tidak mungkin mengasihi Tuhan. Sebab jika ia mengasihi Tuhan, maka ia akan melakukan yang benar dan ia akan datang kepada terang. Jadi, saat kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus, seharusnya kita melakukan apa yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketiga, perbuatan menjadi dasar penilaian terhadap orang beriman. Melalui penglihatan Yohanes yang dituliskan pada kitab Wahyu, Tuhan Yesus memberikan evaluasi terhadap kehidupan jemaat-jemaat berdasarkan perbuatan mereka. Ketujuh jemaat yang disebutkan di dalam kitab Wahyu, semua diberikan pujian dan atau teguran berdasarkan perbuatan apa yang telah mereka lakukan. Salah satunya jemaat di Efesus, di mana Tuhan memuji ketekunan mereka dan kesabaran mereka menanggung penderitaan karena nama Yesus. Namun, jemaat di Efesus juga mendapat teguran karena mereka meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Ini menunjukkan bahwa perbuatan seseorang dan hubungan seseorang dengan Yesus adalah dasar penilaian yang diukurkan kepada setiap orang percaya. Keempat, perbuatan mempunyai nilai yang kekal. Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu menuliskan bahwa segala perbuatan baik yang dilakukan oleh orang saleh akan terus mengikuti mereka sekalipun mereka telah meninggal. Kita melihat bagaimana Roh Kudus menghormati dan menggunakan kesaksian perbuatan orang-orang percaya sekalipun mereka telah meninggal. Setelah kita mendengarkan keempat makna perbuatan bagi orang percaya, maka jelas bagi kita bahwa perbuatan yang dilakukan orang percaya memiliki makna yang sangat penting. Memang setiap kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun, itu bukan berarti perbuatan kita tidak memiliki arti apapun dalam kehidupan kita. Mengesampingkan atau menyepelekan perbuatan kita sebagai orang percaya adalah sebuah kesalahpahaman yang tragis. Perbuatan-perbuatan orang percaya bukanlah sebuah bentuk legalisme. Perbuatan mencerminkan identitas orang percaya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba waktunya untuk kita semua bangkit berdiri bersama-sama dan mengucapkan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Yes. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya, Shalom. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Boleh lebih keras lagi, Shalom. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Percaya pagi hari ini kita semuanya datang dengan hati yang bersuka cita, amin. Yang bersuka cita boleh kasih senyummu yang paling baik buat kanan, kiri, depan, belakang. Boleh kasih jabat tangan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami juga menyambut untuk Bapak Ibu Saudara yang ikut beribadah bersama kami melalui YouTube channel GBI Rayon 17 Shalom. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari sama-sama kita satu hati. Kita datang kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Kita bawa pengagungan, kita ucapan syukur kita buat Tuhan Yesus. Satu hati kita di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat semua yang Kau kerjakan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengalami dan kami menikmati kebaikan Tuhan.
semua yang terjadi di dalam hidup kami percaya ada Tuhan yang campur tangan. Kami percaya semuanya Tuhan mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Ajar kami untuk terus selalu bersyukur kepadamu lewat semua kejadian hidup kami. Karena kami tahu rancangan Tuhan tidak pernah salah. Rancangan-Mu adalah yang terbaik. Dan ajar kami Tuhan untuk terus selalu berserah, mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami terus mengalami kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan. Sebab kami mengangkat tangan dan Tuhan yang turun tangan atas setiap kami. Sebab itu Tuhan, kami pagi hari ini datang dengan ucapan syukur kepada Bapa yang baik, sahabat kami Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Woo. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Lagi katakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Lagi bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua. lagi, sama-sama bertemu. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Mari, sekarang cepat saja. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Lagi sama-sama. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Sekarang, Tuhan. yang sebelah sini sama-sama kan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan Amin. mari bersuka Di dalam, yang tengah katakan, oh saudaraku, saudariku, Tuhan cinta. mari bersuka. Yang sebelah kanan saya bisa lebih keras lagi. Oh, saudaraku, Tuhan cinta. Mari bersuka sama-sama. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Lagi sama-sama. Oh, saudaraku dan saudariku, Amin. Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita keluarga Rayon 17 harus sama-sama saling mengasihi, memberikan senyum yang terbaik, salam yang terbaik.
kasih dari Kristus mengalir buat setiap kita pagi hari ini. Boleh kasih salam jabat tangan kiri, depan belakang minimal 5 orang. Katakan, ku kasihi kau dengan kasih. Sambil kasih jabat tangan kanan kiri, depan belakang minimal 5 orang. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Semua sama-sama. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sama-sama. Ku lihat di wajahmu. Amin. Ada kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah. Lagi percaya kasih turun atas setiap kita. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oh, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sungguh ku melihat di wajah. Ada kemuliaan Raja, kemuliaan Allah dari surga turun atas setiap. Katakan, kau sahabatku, kau saudaraku. Kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Lagi kau sahabatku, semua. Oh, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, lagi sekarang katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kami rindu kasih-Mu Tuhan yang melingkupi setiap kami umat-Mu. Kasih dari Kristus yang mempersatukan Rayon 17 menjadi keluarga yang bersatu, unity di dalam Kristus. Ku kasihi kau dengan kasih. Lagi katakan, tunjuk kanan kirinya, kau sahabatku. Oh, kau sahabatku, kau saudara yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Amin. Biar kiranya kasih Kristus yang mempererat setiap hubungan kita. Satu kesatuan di dalam Kristus untuk kemuliaan bagi nama Yesus Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi buat kemuliaan Tuhan. Amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan sama-sama memberikan persembahan. Ayo mari kita siapkan persembahan kita. Kalau ada yang belum menerima amplop Bapak Ibu Saudara, amplop persembahan boleh melambaikan tangan, nanti usher di sekitar Bapak Ibu Saudara akan membantu. Dan bagi kita yang memberikan persembahan sudah disediakan QR Code di hadapan Bapak Ibu Saudara. Kembali kita sama-sama bangkit berdiri. Ayo kita angkat persembahan kita dan kita sama-sama deklarasikan persembahan ini. 2, 3. Tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit jadi teranglah.
tahun 2024 adalah tahun kedalaman dan keselarasan. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima pekerjaan, bisnis, sekolah dan kuliah yang lebih baik, keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Yang belum punya pasangan diberikan jodoh. Mempunyai keluarga yang harmonis. Dan tidak ada kemandulan. Segala penghalang, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, dari dalam keluargaku, dari dalam pekerjaanku dan bisnisku. Dan ini adalah waktu untuk memberikan persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberikan persembahan. Kita akan tetap bangkit berdiri, Bapak dan Saudara. Bangkitlah dan jadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Kita tetap bangkit berdiri, Bapak dan Saudara. Bagiku Bangkit gereja Tuhan. bangkitlah dan jadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan bagimu. Jadikanlah kami Allahku dalam kuasa Roh Kudus, biar kerajaanmu ditegakkan di atas batu karang yang teguh. Bangkitlah jadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Semua bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan bagiku. Sama-sama katakan, Jadikanlah kami Allahku dalam kuasa Roh Kudus, biar kerajaanku ditegakkan di atas batu karang yang teguh. Umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Sekali lagi, bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Amin. Yesus kan beri kemenangan. Katakan Yesus, Yesus kan beri kemenangan. Yesus kan beri kemenangan bagimu. Kemenangan bagimu. haleluya. Ada kemenangan, ada sorak-sorai buat setiap kita yang bangkit, yang mau bangkit untuk menjadi terang, bersahaya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Pada ibadah yang kedua ini kami bertanya, adakah di antara kita yang baru pertama kali bergabung beribadah bersama dengan kami di GBI Rayon 17, tepatnya di Malahayati. Ada Bapak Ibu Saudara di sebelah kiri saya.
Kalau ada jangan ragu-ragu untuk mengangkat tangan. Ada, puji Tuhan, di tengah. Bolehkah kanan kiri depan belakangnya beri salam kepada saudari kita yang baru pertama kali. Kemudian di sebelah kanan saya, kalau ada. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara, bagi saudara yang baru pertama kali hadir, bergabung bersama dengan kami mohon nanti setelah ibadah untuk tidak pulang terlebih dahulu karena kami keluarga Rayon 17 rindu berkenalan dengan saudari dan akan mendoakan dan ada gift yang akan kami berikan kepada saudari. Puji Tuhan, haleluya. Ada beberapa hal pengumuman yang akan kami sampaikan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama untuk angket, Bapak Ibu Saudara di sebelah kanan ada angket untuk ibadah raya. Bapak Ibu Saudara saya percaya kita rindu supaya ibadah kita terus mengalami peningkatan, terus mengalami ibadah yang lebih baik dan lebih baik lagi. Oleh sebab itu masukan-masukan dari Bapak Ibu Saudara, masukan yang positif sangat kami harapkan, saya percaya itu akan mengubah dan membuat setiap kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Khususnya dalam ibadah di Rayon 17. Kemudian untuk bagi setiap kita yang rindu untuk terus menabur buat pembangunan GBI Rayon 17, boleh Bapak Ibu Saudara perhatikan di situ sudah tersedia rekening BCA untuk pembangunan atas nama GBI Malahayati Pembangunan. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian untuk selanjutnya laporan Baksos GBI Rayon 17. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu gereja kita melakukan kegiatan bakti sosial dan berikut adalah video klipnya. Mari kita sama-sama saksikan. I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season, whatever comes tomorrow. Terima kasih buat bakti sosialnya, semoga diberkati. Terima kasih, ini sembakonya. Alhamdulillah lah, bermanfaat buat kamu. Puji Tuhan, saya sangat berterima kasih yang sudah menjadi berkat hari ini di tempat pelayanan kami GPDI Bukit Sion Tanjung Pandan. Dan puji Tuhan, antusias dari masyarakat yang ada sungguh luar biasa. Dan satu rencana kami akan memperbaiki teras atau merapikan teras depan, bahkan kamar mandi samping untuk umum. Ya, kiranya pelayanan ini akan menjadi berkat bukan hanya di tempat ini tapi di seluruh Lampung akan menjadi berkat. Ya Bapak Ibu Saudara, itu tadi video klip dari kegiatan kita yang sudah dilaksanakan beberapa hari yang lalu pada tanggal 9 Oktober 2024. Dengan demikian, Tangan Kasih Rayon 17 telah melakukan bakti sosial tepatnya di Desa Tanjung Pandan pada tanggal 9 Oktober dan dana hasil bakti sosial sebesar 8.581.000 telah disalurkan ke GPDI Bukit Sion Tanjung Pandan untuk renovasi gereja. Haleluya, gereja kita akan terus menjadi berkat. Amin. Kemudian selanjutnya ada pemberkatan pernikahan Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita dukung dan doakan pemberkatan pernikahan antara Immanuel Yunaristio dan Jessica Valencia hari Sabtu 19 Oktober pukul 11 siang di tempat ini di GBI Malahayati. Supaya pernikahan mereka terus diberkati Tuhan. Amin. Selanjutnya kita ada acara Next Gen untuk anak-anak muda siang hari ini. Mari sama-sama kita perhatikan dan ingat hari Jumat tanggal 18 Oktober jam 6 sore. Tanggal 18 Oktober jam 6 sore bertempat di GBI Mall Kartini. Ajak teman-teman kita, kontak hubungi supaya jangan lupa hari Jumat tanggal 18 jam 6 sore. Sama-sama kita datang, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita menyembah di dalam acara Worship Night Dream dengan tema Dream Chaser. Saya percaya kita akan semua diberkati. Amin. Haleluya. Kemudian info selanjutnya untuk doa dan puasa Bapak Ibu Saudara yang sebelumnya kita adakan atau kita laksanakan di GBI LCM. Tapi untuk
mulai tanggal 19 Oktober Bapak Ibu Saudara, untuk doa dan puasa akan dilaksanakan di GBI Mall Kartini jam 10 pagi. Sekali lagi, untuk doa dan puasa akan dilaksanakan di GBI Mall Kartini jam 10 pagi, dimulai dari 19 Oktober. Amin, haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Ini saatnya kita masuk di dalam prayer time. Waktu yang spesial ini mari sama-sama kita siapkan setiap pokok pergumulan doa kita. Kita bawa kepada Tuhan, kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat. Tidak ada hal yang tidak dapat Dia lakukan. Sebab Dia terlalu ajaib buat saya dan saudara. Amin. Adapun tema untuk prayer time pagi hari ini adalah di Yesaya 43 ayat yang ke-19. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan ini. 2, 3. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Mari sama-sama kita baca sekali lagi. 2, 3. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saya percaya bagi Allah kita tidak ada yang perkara yang mustahil. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Engkau yang datang bersama keluarga, kau boleh bergandengan tangan, kau boleh sepakat. Pagi hari ini percayalah kita datang kepada pribadi yang tepat. Dia Tuhan, Dia pribadi yang selalu memberikan yang paling baik. Bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang belum pernah timbul dalam hati kita, justru itu yang Tuhan sediakan. Sehingga setiap kita akan berkata, Tuhan, Kau baik, Kau sangat baik. Sehingga kita akan berkata, kami sungguh kagum akan Tuhan. Kami kagum akan perbuatan-Mu Tuhan. Terima kasih. Prayer time kita mulai dari sekarang. Terima kasih Tuhan. Kami percaya. Mari dengan segenap hatimu, datang dengan iman percaya. Apapun pergumulanmu, apapun permasalahanmu hari-hari ini. Di dalam segala kesesakan engkau datang kepada Tuhan. Di dalam segala kelemahan datang kepada Tuhan pagi hari ini. Maka Dia akan bertindak dengan caranya yang ajaib. Dia Tuhan yang menyatakan dirinya. Dia Tuhan yang berkata, aku sanggup. Ya, aku akan membuat sesuatu yang baru di dalam hidupmu. Pintu-pintu yang mungkin selama ini tertutup bagimu. Sebab ini adalah waktunya. Ini adalah waktunya aku menyatakan kuasa-Mu. Nyatakan mujizat-Ku bagi keluargamu. Biar hari-hari ini di musim yang baru Bapak Ibu Saudara, biarkan Tuhan dengan caranya yang ajaib bekerja. Percaya, percaya. Kami percaya Kau sanggup. Kami percaya Kau Bapa yang terlalu baik. Kami percaya kuasa-Mu tetap sama, menyatakan pribadi-Mu, menyatakan mujizat-Mu. Bagi setiap kita yang percaya dan berserah dan mengandalkan Tuhan pagi hari ini, Syakata karalabaya syandaralabaya ralabaya ralabaya ralabaya. Hirebesande yararabaya. Engkau mendengar setiap seruan umat-Mu, keluarga-keluarga yang sepakat, setiap pribadi-pribadi yang datang kepada Tuhan pagi hari ini, membawa seruan, biar Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang menyembuhkan. Shikiri ararararabararaba, Siki arararabararaba, Siki anananabo, Shirebere anananabaya syana, anananabararabararaba, Hinananabasyanananabararabararabayararabararabararaba.
sambil perlahan-lahan kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Syakata karalaba 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 ralaba 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 ya ralaba. Terus buka hati kita pagi hari ini. Terus. Kami tahu siang hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Hadirat-Mu yang melawat setiap kami siang hari ini ya Tuhan. Dalam kelemahan kami katakan Tuhan, Engkau ada di dalam setiap kami ya Tuhan. Di saat Tuhan ada dalam setiap kami berkata kami kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mampu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya siang hari ini terjadi kelepasan, terjadi terobosan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar siang hari ini umat mengalami terobosan yang daripada Tuhan. Pintu yang selama ini tertutup, saat ini kami katakan terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Pintu anugerah, pintu berkat, pintu kesehatan terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat-Mu sampai saat ini terjadi. Setiap umat-Mu yang sakit mengalami kesembuhan. Setiap mereka yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ini setiap umat-Mu datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Membawa setiap permohonan doa ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menyendengkan telinga-Mu ya Tuhan untuk mendengar dari setiap seruan doa umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu, keluarga-keluarga umat-Mu diberkati, rumah tangga umat-Mu diberkati. Terjadi pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Di musim yang baru ini kami akan melihat, oh padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Setiap keluarga umat-Mu akan diberkati Tuhan. Usaha pekerjaan umat-Mu akan diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami juga sepakat berdoa untuk setiap umat-Mu yang baru berkunjung di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang mengirim ke tempat ini, Tuhan yang akan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Ini adalah waktunya untuk setiap kami berdiri atas Indonesia Tuhan. Kami percaya biar hari-hari ini melalui doa orang-orang benar, Indonesia mengalami keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia mengalami pemulihan di dalam segala hal di dalam nama Tuhan Yesus. Oh kami percaya biar setiap lutut itu bertelut, biar setiap lidah itu mengaku bahwa Engkau Tuhan Yesus adalah juru selamat atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat kepemimpinan yang sudah ada ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk pemimpin yang akan datang Tuhan Yesus. Kami percaya kepemimpinan yang akan datang sungguh-sungguh Tuhan, pemimpin yang mampu membawa Indonesia lebih baik lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk pemilihan kepala daerah yang akan dilangsungkan. Oh kami percaya Tuhan pemimpin-pemimpin daerah yang terbaik, yang terpilih, yang mampu membawa setiap daerah-daerah mereka lebih baik lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami juga sepakat berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami dari gembala pembina kami, Bapak Dr. Insinyur Niko Nyota Raharjo, beserta seluruh para wakil yang ada. Ibu kami yang kami kasih, Ibu Debbie beserta seluruh keluarga besarnya. Kami percaya Tuhan yang memakai hamba-hamba-Mu ini secara luar biasa dalam pelayanan yang menjadi berkat dimanapun hamba-hamba-Mu ini melayani di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Saat ini juga kami sepakat berdoa untuk gembala rayon kami yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Kami mengangkat tangan kami untuk hamba-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam kelemahan hamba-Mu kuasa-Mu sempurna ya Tuhan. Kami percaya firman yang sudah Kau taruh atas hamba-Mu sungguh-sungguh firman yang hidup ya Tuhan. Firman yang menguatkan ya Tuhan. Bahkan firman yang membangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan yang baru turun atas hamba-Mu ya Tuhan. Kekuatan yang baru turun atas hamba-Mu. Minyak yang baru ya Tuhan turun atas hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan hamba-Mu, biar itu menjadi kerinduan-Mu juga ya Tuhan Yesus. Diberkatilah seluruh keluarga besarnya Tuhan. Diberkati pelayanan hamba-Mu untuk Rayon 17. Dan kami bersyukur berkati hamba-Mu lebih lagi Bapak Budi Cahyadi ya Tuhan. Kalau Kau memilih hamba-Mu boleh menjadi Bapak atas Rayon 17. Kemampuan yang daripada ilahi memakai
mampukan hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih berkati kedua wakil di tempat ini Tuhan. Ada kesepakatan, ada keunitian yang terjalin. Dan kami bersyukur kalau sebentar juga kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kekudusan-Mu ada di tengah-tengah kami, melayakkan setiap kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Dari awal katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kau yang bersyukur sama-sama. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan kasih Allahku, kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Mari bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah sampai selama-lamanya hidup kami dipersembahkan bagi Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita sembah Dia. Kita sembah. Sungguh hati kami bersyukur buat kasih-Mu, buat apa yang Kau kerjakan bagi kami, buat pengorbanan-Mu. Kau tunjukkan dan Kau buktikan kasih-Mu Tuhan buat setiap kami.
bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Mari kita yang bersyukur sama-sama angkat kedua tangan kita. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Kami sembah Kau Raja, kami sembah Kau Bapa yang baik. Kami bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih. Yesus kami sembah, Inaralabakana Yesus kami sembah. Yaralabaralabakana yaralabaralabo. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan bersyukur, bersyukur, bersyukur. Kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu. Bersyukur karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Yesus, Yesus. Kami menaikkan ucapan syukur kami pada pagi hari ini. Apapun keadaan kami Tuhan, kami memilih untuk bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kiranya korban ucapan syukur kami ini naik ke hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Abah. Hamba-Mu berdoa urapi setiap daripada kami. Buka telinga pendengaran kami, untuk kami dapat mendengar suara Tuhan dan mengerti akan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap daripada kami, ya Abah. Seperti seorang bapa yang sedang mengajari, menasehati, berbicara kepada anak-anaknya. Dan aku berdoa biarlah kiranya umat-Mu boleh mendengar dan menangkap dan mengerti apa yang Engkau katakan. Kuduskan, sucikan hamba-Mu, percayakan firman yang ingin Kau sampaikan pada pagi hari ini kepada aku, agar aku dapat menyampaikannya seperti apa yang Kau inginkan. Dan aku berdoa tidak ada satu firman pun yang jatuh dengan sia-sia,
apalagi yang diputar balikan dan dipelintirkan oleh si jahat. Tetapi aku berdoa setiap benih firman yang ditabur di tempat ini, itu ditangkap oleh umatmu dan disimpan oleh umatmu. Mereka pulang dari tempat ini, mereka dihiburkan, dikuatkan, diteguhkan. Terima kasih Abah. Aku dedikasikan waktu ini seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Bersama-sama kita yang percaya kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Sebelum saudara duduk, salami depan belakang kiri kanan saudara, katakan aku mengasihi engkau dengan kasih dari Tuhan. Haleluya. 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 Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Saudara, di bulan Oktober ini, tema pembahasan dari gereja lokal kita sedang belajar dan membahas tentang going deeper in unity, ya, atau lebih mendalami tentang kesatuan hati. Saudara, kesatuan hati adalah sesuatu yang sangat penting. Sebab di dalam kesatuan hati ini ada kekuatan. Di dalam kesatuan hati itu ada berkat-berkat yang daripada Tuhan. Di dalam kesatuan hati itu ada kemuliaan Tuhan. Saudara, saya sudah bicara dengan cukup rinci mengenai kesatuan hati ini di ibadah pagi tadi, ibadah pertama. Jadi kalau saudara nanti ingin mendengarkan pesan yang disampaikan di ibadah pertama, saudara bisa mendengarkan dari YouTube channel GBI Rayon 17. Tapi di ibadah yang kedua ini, saya mau berbicara tentang sesuatu yang beda. Sesuatu yang mungkin jarang sekali dibicarakan, apalagi dikhotbahkan di dalam gereja. Kita mau tetap membahas dalam konteks unity, ya, konteks kesatuan hati. Tapi di ibadah kedua ini, saya mau berbicara tentang topik perpecahan. Ya. Banyak yang berbicara tentang unity. Banyak yang berbicara tentang bagaimana unity itu penting supaya tidak terjadi perpecahan. Tapi di ibadah kedua ini justru saya mau berbicara tentang perpecahan. Kita akan bahas ini. Karena saya mau agar kita mengerti betapa mengerikannya perpecahan itu. Saudara, perpecahan adalah sebuah masalah yang sangat serius yang sudah terjadi sejak zaman dulu kala. Jadi masalah perpecahan bukan satu problem yang baru. Bukan satu masalah yang baru. Tapi dari dulu ini sudah merupakan masalah besar. Perpecahan itu telah menghancurkan banyak kerajaan, banyak bangsa. Perpecahan telah menghancurkan banyak keluarga. Banyak rumah tangga yang hancur karena perpecahan. Dan perpecahan telah menimbulkan banyak masalah di dalam gereja Tuhan, di dalam tubuh Kristus. Saudara, perpecahan ini berdampak sangat negatif. Beberapa dampak saja yang saya mau tunjukkan kepada saudara. Dampak negatif daripada perpecahan. Yang pertama, perpecahan itu bisa membuat hilangnya atau hancurnya sebuah mimpi atau cita-cita. Kalau saudara baca kitab Kejadian, saudara akan menemukan proyek mangkrak pertama yang terjadi di dalam sejarah manusia. Proyek mangkrak apa itu saudara? Ada yang tahu? Menara Babel. Itu proyek mangkrak pertama saudara. Kenapa bisa mangkrak? Karena terjadi ketidaksepahaman. Pada waktu itu mereka punya motivasi, kesombongan, manusia
berkumpul bersama-sama, lalu mereka ingin mendirikan satu menara. Yang menaranya itu bisa sampai ke ujung langit, mencapai Tuhan di langit, bilangnya. Maka karena pada waktu itu mereka ada dalam satu bahasa, maka manusia berkumpul dan mereka mulai mendirikan proyek itu. Tapi Tuhan melihat bagaimana maksud dan tujuan dari manusia adalah untuk menunjukkan egonya dan kesombongannya. Maka pada waktu itu Tuhan mengacak bahasa mereka. Sehingga ketika mereka berbicara, lawan bicaranya nggak ngerti. Mereka suruh ngambil palu, yang diambil gergaji, saudara. Mereka suruh kerjakan ini, yang dikerjakannya lain. Sehingga apa yang terjadi? Terjadi banyak misunderstanding dan miskomunikasi. Dan akhirnya bubar. Misunderstanding dan miskomunikasi bisa menyebabkan perpecahan. Yang akhirnya menyebabkan impian kita, cita-cita kita gagal. Yang kedua, perpecahan itu telah menimbulkan banyak luka. Telah menciderai banyak hubungan. Karena ketika perpecahan terjadi keributan juga di dalamnya. Di mana ada perpecahan, di situ ada konflik. Di situ ada amarah, ada keributan. Di mana ada perpecahan, di situ ada kebencian. Ada kekecewaan, ada kepahitan. Itu sebabnya perpecahan itu sangat mengerikan. Melukai banyak orang. Orang-orang yang tulus bisa ikut terluka gara-gara perpecahan. Orang-orang yang gak ada hubungannya sama sekali, gak punya masalah sama sekali, bisa jadi masalah gara-gara perpecahan. Saudara mengerti apa yang saya katakan? Saudara mengerti apa yang saya katakan? Ini masalah yang perlu kita bicarakan. Kalau orang bule tuh bilangnya begini, the elephant in the room itu mesti dibahas. Masalah yang ada itu harus dibahas. Dan mungkin saudara pagi hari ini atau siang hari ini duduk di sini, loh bahasnya tentang perpecahan sih. Tapi ini kita perlu bahas. Sebelum nanti kita akan bahas tentang solusinya. Perpecahan bukan hanya bisa membuat mimpi dan cita-cita kita hancur. Tapi perpecahan bisa melukai dan menciderai hubungan banyak orang. Suami dan istri saling melukai satu dengan yang lain. Orang tua dengan anak saling melukai satu dengan yang lain. Sahabat saling melukai satu dengan yang lain. Yang ketiga, perpecahan itu bisa menghalangi berkat yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya untuk mengalir kepada kita. Jadi penghalang berkat. Gara-gara perpecahan. Gara-gara ribut. Satu dengan yang lain. Kong silang pecah. Kakak adik pecah. Gara-gara ribut berkatnya hilang. Mazmur 133 berkata begini. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut dan yang meleleh ke janggut Harun dan ke jubah leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion sebab kesanalah, dikatakan apa? Kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Daud ngerti ini. Daud melihat sesuatu dan dia menangkap sesuatu. Bahwa di mana ada kesatuan hati, di mana ada kerukunan, di mana ada kesepakatan, di situ ada berkat. Amin. Karena Tuhan yang akan perintahkan berkat itu untuk datang. Meskipun mungkin musim paceklik, musim resesi, bisnis lagi sepi, tapi tetap saja berkat itu akan diperintahkan oleh Tuhan untuk datang kalau kita hidup di dalam kerukunan. Kita hidup sepakat dengan orang. Tadi di dalam ibadah yang pertama saya katakan kepada mereka.
kepada jemaat di ibadah pertama. Kalau kita hidup rukun, kita bersahabat dengan orang, maka kita nggak tahu satu saat tiba-tiba ternyata Tuhan buka pintu mujizat dan berkat melalui orang yang tidak kita duga-duga. Makanya hidup jangan cari ribut, saudara. Jangan ngajak berantem terus semua orang. Jangan kita bakar jembatan kita. Saudara ngerti apa yang saya katakan? Ada banyak orang ketika dia nggak suka dengan seseorang, nggak suka dengan orang itu dibakar jembatannya. Akhirnya hubungannya putus total. Bagaimana mungkin Tuhan bisa memberkati kita melalui orang itu? Kalau jembatannya dibakar sama sekali. Gue gak peduli dia, gue gak butuh dia. Bakar jembatannya, putus hubungan sama sekali. Saudara kita gak pernah tahu. Pada masa-masa tertentu nanti, ternyata Tuhan bisa bukakan mujizat dan pertolongan dari orang yang tidak kita kira-kira. Makanya jangan dibakar. Pak, tapi saya gak suka sama orang itu. Gak apa-apa, kita gak perlu menyukai semua orang kok. Karena pandangan-pandangan kita semua mungkin ada yang beda. Tapi bukan artinya kita harus bermusuhan kan? Bukan kemudian kita harus membenci orang itu kan? Kita masih tetap bisa bersatu. Mengasihi orang tersebut. Amin. Nanti kita akan bahas. Bahwa unity itu bukan uniformity. Nanti kita akan bahas. Tapi saya mau katakan kepada saudara. Jaga kesatuan itu. Hubungan antara keluarga. Hubungan antara saudara. Hubungan antar sahabat. Mungkin ada hal-hal yang terjadi yang mengecewakan kita, ya sudah ampuni. Tapi jangan dibakar jembatannya. Yang mengerti katakan amin. Tetap kasihi, tetap doakan. Karena satu hari kelak Tuhan akan melakukan dengan cara yang saudara gak akan duga-duga. Dia akan pakai orang-orang yang tidak kita perhitungkan. Yang tidak kita sangka-sangka. Justru Tuhan akan pakai. Amin. Yang terakhir yang keempat, perpecahan itu menjadi penghalang bagi jawaban doa dalam hidup saudara dan saya. Matius 18 ayatnya yang ke-19 sampai ke-20. Tuhan Yesus katakan begini, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Karena ini firman Tuhan. Dan ini bukan keluar dari mulut murid-murid. Ini keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Dan dia yang berjanji. Kalau ada dua orang daripadamu di dunia ini sepakat minta apa saja, maka permintaan mereka akan. Kata akan di sana itu mengandung janji. Bahwa akan terjadi. Satu saat nanti di dalam waktunya Tuhan itu akan terjadi. Amin. Itu artinya kata akan. Jadi kata akan itu bukan berarti mudah-mudahan. Kata akan itu bukan berarti semoga. Kata akan itu bukan berarti mungkin. Yang setuju katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Tapi kata akan itu mengandung janji bahwa itu pasti terjadi di masa waktunya Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Akan dikabulkan. Bukan cuma didengar. Bukan cuma diterima. Bukan cuma dipertimbangkan. Bukan cuma dipikir-pikir sama Tuhan, bukan. Tapi dikabulkan oleh Tuhan. Dijawab oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau kita nggak pernah mau sepakat. Sama istri aja nggak mau sepakat, sama suami aja nggak mau sepakat. Sedangkan di sini dikatakan kalau ada dua orang aja. Apakah suami dengan istri? Apakah orang tua dengan anak? Apakah saudara dengan saudara? Sepakat aja.
maka apapun yang diminta akan dikabulkan. Itu sebabnya penting bagi kita untuk hidup di dalam unity. Karena perpecahan justru akan menjadi penghalang bagi jawaban doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Jangan-jangan doa kita selama ini terhalang karena kita nggak bisa hidup di dalam kesatuan. Markus 3 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Firman Tuhan katakan begini. Ini Tuhan Yesus katakan, ngomong lagi. Ya, dia bilang, kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Perpecahan itu dapat menghancurkan kerajaan-kerajaan. Perpecahan dapat menghancurkan bangsa-bangsa. Nggak peduli seberapa hebat kekuatan dan sumber daya yang dimiliki oleh sebuah kerajaan atau sebuah bangsa. Nggak peduli seberapa banyak tentara dan seberapa canggih peralatan perang mereka. Kerajaan atau bangsa yang terpecah-pecah itu nggak bisa bersatu. Itu nggak perlu diserang, saudara. Kalau udah terpecah-pecah nggak bisa bersatu, nggak perlu diserang. Lama-kelamaan bangsa itu dengan sendirinya akan runtuh. Dan dengan mudah dapat dikuasai. Saudara di sini mengenal istilah divide et impera. Ya, kalau yang seumuran saya pasti tahu. Tapi nggak tahu kalau generasi Z sama generasi Alpha. Divide et impera. Apa artinya saudara? Dipecah-pecah untuk dikuasai. Divide and conquer. Dipecah-pecah supaya bisa dikuasai. Itu strategi yang Belanda lakukan kan? Kita belajar dulu di pelajaran PMP dan PSPB. Umurnya kelihatan, yang ketawa ini pasti seangkatan sama saya. Belanda pakai strategi itu. Kenapa? Karena mereka tahu kalau suku-suku yang ada di Indonesia, pulau-pulau yang ada di Indonesia semuanya bersatu, maka Indonesia akan menjadi negara yang kuat dan akan sulit untuk dapat dikuasai. Itu sebabnya strateginya harus divide and conquer. Dipecah-pecah, lalu dikuasai. Saya mau cerita sedikit tentang sejarah Tiongkok. Pada tahun 1115 berdiri sebuah dinasti yang namanya dinasti Qin. Tolong ditampilkan di media. Dinasti Qin ini mempersatukan 3 kerajaan yang ada di Tiongkok pada waktu itu. Kalau saudara pernah main game dan saudara tahu bahwa pernah ada perang 3 negara, 3 kerajaan. Ada yang bilang, oh itu cerita tentang Quan Kong. Ya bukan Quan Kong, namanya Guan Yu. Guan Yu itu jenderal. Saya suka baca buku sejarah. Waktu saya kelas 6 ada 22 buku tentang perang 3 negara itu saya baca semua saudara. Di dalam kisah ini tahun 1115 ada sebuah dinasti Jin namanya. Dinasti ini mempersatukan 3 kerajaan itu. Dikalahkan satu persatu lalu dijadiin satu. Jadi satu Tiongkok. Tapi sayangnya dinasti Qin ini tidak bertahan lama. Cuman 18 tahunan. Karena di dalam kerajaan dinasti Qin ini mereka mengalami banyak pemberontakan, mereka mengalami banyak perpecahan internal, goncangan politik internal, orang-orang yang membelot berpihak kepada pihak musuh.
Pada zaman dinasti Qin, itu terjadi perang. Kalau saya nggak salah di tahun 1213. Antara dinasti Qin dengan kerajaan Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan. Pada zaman itu, jumlah tentara Genghis Khan jauh lebih kecil daripada jumlah tentara Tiongkok. Bahkan kalau di dalam sejarah saudara baca, saudara akan menemukan bahwa persenjataan yang dimiliki oleh Genghis Khan itu jauh lebih jadul daripada persenjataan yang dimiliki oleh China atau Tiongkok pada waktu itu. Jumlah rakyat lebih banyak di Tiongkok. Jumlah tentara lebih banyak di Tiongkok. Perlengkapan senjatanya jauh lebih canggih di Tiongkok. Tapi kalau saya nggak salah di tahun 1234, dinasti Qin habis. Jatuh kalah perang sama Genghis Khan. Kalah perang. Kenapa kok bisa? Kok bisa? Sebuah negara yang punya persenjataan jauh lebih banyak, lebih canggih, jumlah tentara jauh lebih banyak, rakyat jauh lebih banyak. Negara yang kuat, yang besar, kok bisa runtuh? Yaitu karena di dalamnya terjadi banyak perpecahan. Banyak orang yang membelot. Pada zaman dinasti Qin itu padahal mereka sudah membangun sebagian daripada tembok China. The Great Wall of China. Sebagian sudah dibangun dengan tujuan untuk menghalau serangan-serangan orang Mongol. Tapi tetap aja mereka bisa masuk. Bisa melakukan infiltrasi. Kenapa? Karena ada orang-orang yang membelat. Membukakan pintu terhadap musuh. Memecah belah bangsa. Dan akhirnya setelah 23 tahun berperang, China berhasil dikalahkan oleh Genghis Khan. Saudara, itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, sebuah kerajaan yang terpecah-pecah tidak akan dapat bertahan. Demikian juga sebuah rumah tangga, sebuah keluarga tidak akan dapat bertahan kalau masing-masing anggotanya terpecah-pecah. Gak peduli satu dengan yang lain, gak saling mengasihi, gak saling memperhatikan satu dengan yang lain. Akhirnya rumah tangga itu akan runtuh. Papanya pergi sendiri gak tahu kemana, mamanya sibuk sendiri, anak-anaknya gak tahu kemana, gak pernah tanya apa kabar. Tidurnya udah pisah masing-masing di dalam kamarnya masing-masing. Rumah tangga yang terpecah-pecah tidak akan bisa bertahan menghadapi goncangan. Saya mau katakan kepada saudara, kenapa sih saya mesti khotbahkan ini kepada saudara? Karena saya mau sampaikan kepada saudara bahwa unity adalah sebuah kekuatan yang besar yang bisa membuat rumah tangga saudara dan saya bisa bertahan menghadapi berbagai macam goncangan yang terjadi dalam hidup ini. Karena hari-hari ini saudara dan saya sedang hidup di dalam sebuah masa yang penuh dengan goncangan dan pergumulan. Betul atau tidak? Saya mau katakan kepada saudara bahwa keadaan ekonomi bangsa kita sedang tidak baik-baik saja. Jadi kalau toko saudara, bisnis saudara, jualan saudara, pekerjaan saudara sepi, bukan cuma saudara yang ngalamin. Bahkan bukan hanya perekonomian Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja, perekonomian dunia pun sedang tidak baik-baik saja. Kondisi politik yang ada di dalam negeri dan di luar negeri juga sedang tidak baik-baik saja. Goncangan akan terjadi. Tapi saya mau katakan, kalau kita bersatu, suami istri sepakat, terus berdoa dan berharap kepada Tuhan. Janji Tuhan, 2 orang sepakat minta apapun, maka Tuhan akan menjawab. Amin. Jangan suami istri justru gak sepakat.
Keadaan ekonomi lagi lemah, lagi susah, malah saling ribut, saling nuntut. Kurang pawangnya. Saya kan perlu manicure pedicure. Ini perawatan kecantikan gimana? Belum lagi ini kan mesti ditarik sini, tarik ke sana. Korea dong Pak, Korea. Nggak main lah kalau disuruh pergi ke Bangkok, menarik sini, narik sana di sana. Ntar jadi kayak lady boy di sana. Saudara mungkin tertawa. Ada loh. Pasangan suami istri yang pisah cerai gara-gara istrinya nggak bisa ke salon dan nggak bisa manicure pedicure. Ada. Gara-gara nggak bisa itu, istrinya selingkuh sama orang lain yang bisa membiayai dia. Saya mau katakan, dalam masa-masa goncangan seperti sekarang, suami istri justru harus semakin sehati. Amin. Bukankah janji nikah kita akan setia sampai maut memisahkan kita? Dalam keadaan baik maupun tidak baik, sakit maupun sehat, kaya maupun miskin, kita tetap mau setia. Amin. Itu dulu Pak, waktu dia masih ganteng Pak. Sekarang rambutnya udah pada rontok. Dulu waktu dia masih cantik Pak, sekarang udah kempot. Badannya dari langsing jadi langsung. Kita harus tetap setia. Kita harus tetap sepakat. Berpegangan tangan dan berdoa melewati masa-masa yang sukar ini. Dan saya percaya justru di masa-masa yang sukar ketika saudara dan saya sepakat bersama-sama, kita berdoa, kita akan lihat mujizat yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan saudara. Betul, kesusahan boleh terjadi. Betul, goncangan boleh terjadi. Betul, krisis ekonomi boleh saja terjadi. Tapi ketika saudara dan saya, kita bersama dengan pasangan kita sepakat saling berdoa, mengerang kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesusahan itu Tuhan akan buka mujizat. Di tengah-tengah kesusahan itu Tuhan akan buka pintu-pintu penyediaan bagi saudara dan saya. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara harus tahu dan percaya bahwa di dalam kesepakatan itu ada kuasa yang besar. Ulangan 32 ayat 30. Itu berkata begini. Saudara masih mengikuti saya kan ya? Ulangan 32 ayat 30. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1000? Tahukah saudara kalau saudara percaya bersama dengan Tuhan, saudara bisa mengejar 1000? Mengalahkan 1000. Tapi yang lebih dahsyatnya lagi dikatakan dan 2 orang membuat lari 10.000 orang. Bukannya 2 orang membuat lari 2.000 orang. Bukan membuat 3.000 orang lari. Tapi membuat lari 10.000 orang. Jadi kalau suami istri sepakat, engkau akan melihat bahwa Tuhan akan memberikan berkat yang besar dan kemenangan yang besar di dalam keluarga saudara dan saya. Itu sebabnya kesepakatan, unity itu penting. Dan iblis tahu memang. Dia tahu bahwa dalam kesatuan hati itu ada kekuatan, ada berkat yang besar. Dan itu sebabnya iblis akan selalu berusaha untuk memecah belah anak-anak Tuhan. Memecah belah anggota keluarga orang-orang yang percaya. Dibuat saling salah paham, dibuat untuk saling iri hati, saling membenci satu dengan yang lain, menyebarkan kekecewaan, menyebarkan kepahitan, sehingga akhirnya divide and conquer. Dipecah belah, lalu kemudian dikuasai. Saya mau masuk dalam bagian akhir daripada khotbah saya. Jadi bagaimana kita dapat hidup dalam kesatuan hati? Bagaimana kita bisa menghindari perpecahan terjadi?
Kata kuncinya cuma satu, yaitu kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati nggak bisa, saudara. Kalau kita masing-masing mau mendahulukan ego kita masing-masing mau menangnya sendiri dan kita nggak bisa merendahkan hati kita. Nggak bisa. Sampai kapanpun akan terjadi perpecahan, sampai kapanpun akan terjadi ketidaksepahaman. Saudara yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya 3 hal. Kalau kita memiliki kerendahan hati 3 hal ini. Ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, untuk supaya kita bisa unity, kita harus bisa menerima perbedaan dengan orang lain. Saudara yang duduk di sebelah kiri kanan ini kan belum tentu sama. Tapi saudara kan duduk di situ terus setiap minggu kan? Ya saya lihatin ini pasti duduknya di situ-situ terus. Pertanyaannya setelah bertahun-tahun duduk di situ udah kenal belum sama orang sebelahnya? Yang penting dia nggak ganggu saya Pak. Saya juga nggak ganggu dia. Yes. Tapi kita harus bertumbuh menjadi orang yang dewasa. Orang yang bisa menerima perbedaan orang lain. Unity itu tidak sama dengan uniformity. Kesatuan hati itu tidak sama dengan keseragaman. Enggak sama. Jadi jangan salah karena seringkali kita berpikir kalau kita sehati dengan orang lain maka orang itu harus sama dengan kita. Harus seragam dengan kita. Pakai pakaian yang sama, menyukai hal-hal yang sama, doyan makanan yang sama. Kalau saya doyan pete ya dia harus doyan pete. Kita suka nasi goreng, dia juga harus suka nasi goreng. Ya enggak. Unity itu bukan uniformity. Kesatuan hati itu bukan keseragaman. Sebab kalau yang Tuhan inginkan adalah keseragaman, maka dari awal ketika dia menciptakan manusia, seharusnya dia ciptakan mukanya sama semua. Betul? Tingginya sama semua. Sama seperti saya maksudnya. Kalau yang diinginkan Tuhan adalah keseragaman, maka dia akan ciptakan semuanya sama. Tapi nyatanya Tuhan ciptakan kita di dalam keberagaman. Ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya kurang mancung, ada yang hidungnya kecil, ada hidung yang agak extra large hidungnya. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang besar, ada yang kecil. Masing-masing diciptakan dengan keunikannya masing-masing. Dan karena Tuhan menciptakan kita berbeda-beda dengan keunikannya masing-masing, maka pastilah yang diinginkan Tuhan adalah sebuah konsep unity yang bukan keseragaman. Tapi konsep unity di mana kita bisa menerima perbedaan. Yang mengerti katakan amin. Founding fathers dari bangsa kita itu ngerti. Makanya di dalam lambang ideologi bangsa Indonesia, di bawah kaki burung Garuda, itu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika yang artinya beraneka ragam itu satu. Atau yang biasa dulu kita belajar di zaman PMP, berbeda-beda tetapi satu. Nah, yang jawab Jua tadi itu pasti itu seangkatan nama saya. Boleh aja beda. Boleh aja kamu dari suku yang berbeda, bahasa yang berbeda, dari kota yang berbeda, tapi kita menjadi satu. Itu sebabnya unity bukan tentang merubah orang untuk menjadi sama seperti kita. Tetapi unity adalah kebersamaan, yaitu menjadi satu dengan orang lain dengan cara menerima perbedaan. Kalau kita mencoba untuk merubah orang jadi sama kita, seumur hidup saudara gak akan bisa lakukan itu. Jangankan orang lain, istri kita aja gak bisa atau suami kita aja gak bisa kita ubah untuk menjadi sama seperti kita. Anak kita aja gak bisa kita ubah menjadi sama seperti kita. Karena memang Tuhan tidak mendesain itu untuk dilakukan. Tetapi di dalam perbedaan,
kita bisa bersama-sama. Itu adalah unity. Saudara, jemaat di gereja Korintus, nih 2 minggu lagi nanti ada doa renungan bersama dengan gembala. Dan tema yang kita bahas tentang unity. Tapi saya mau bahas tentang perpecahan juga. Saya akan bahas tentang buku surat Korintus yang pertama. Karena gereja di Korintus ini adalah jemaat yang dinamis, jemaat yang bergairah, jemaat yang profetik, dikaruniai dengan berbagai macam karunia-karunia roh. Bahkan dari tulisan Rasul Paulus, saudara bisa menangkap bahwa gereja Korintus itu adalah gereja yang diberkati dengan keuangan yang luar biasa, kelimpahan yang luar biasa. Tapi di dalam gereja Korintus itu ada banyak terjadi perpecahan. Dan nanti kita akan belajar di situ. Tapi siang ini saya mau mengajak saudara untuk melihat sebagian dari apa yang Rasul Paulus tuliskan kepada gereja di Korintus. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 26. Agak panjang ya. Tapi kita akan baca pelan-pelan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu meskipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Baik orang Tionghoa, orang Batak, orang Manado, orang Jawa. Kita semua adalah satu tubuh. Baik budak maupun orang merdeka. Baik karyawan maupun pengusaha. Orang yang bekerja maupun orang yang sudah pensiun. Kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ayat 14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota. Tapi tubuh kita terdiri dari banyak anggota. Andai kata, kaki berkata karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benar nggak? Dia nggak termasuk tubuh. Dan andai kata telinga berkata karena aku bukan mata, maka aku tidak termasuk tubuh. Jadi benar nggak? Dia tidak termasuk tubuh. Next. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di mana pendengarannya? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di mana penciumannya? Oh dia beda, cara pandangnya beda Pak. Dia cara kerjanya beda, jelas beda. Yang mata pasti cara kerjanya beda dengan yang telinga. Lalu kemudian kita berkata begini, karena dia nggak bisa melihat apa yang saya lihat. Saya nggak cocok sama dia. Karena dia nggak dengar siapa yang saya dengar. Makanya saya nggak cocok sama dia. Apa mungkin kita bisa berkata seperti itu? Karena di dalam seluruh ini, di dalam gereja ini, nggak semuanya mata, nggak semuanya telinga. Bahkan di dalam rumah tangga kita sendiri, suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara-saudara, siblings. Mereka mempunyai cara pandang yang berbeda. Cara mendengar yang berbeda. Cara mengerti dengan cara yang berbeda, merasa dengan cara yang berbeda. Tapi apakah itu artinya bahwa mereka bukan keluarga? Ya enggak. Mereka tetap menjadi satu tubuh. Saudara mengerti apa yang saya katakan? Jadi bukan berarti kalau orang punya caranya berbeda, pikirannya berbeda, berarti dia musuh. Cara kerjanya beda, cara pandangnya beda, dia musuh. Enggak. Kita adalah satu di dalam Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ayat 18, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuhnya? Memang ada banyak anggota tapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak butuh kamu. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah dan itu yang paling dibutuhkan. Next. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kurang bagus. Didandanin kan? Kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Yang hidungnya kurang mancung, dikasih shadow di sini. Wah.
Jadi tiba-tiba lancip gitu kelihatannya. Matanya ditarik, digambar-gambar. Karena kita mau agar apa yang kurang elok kita dandani menjadi elok. Dan ini apa yang Rasul Paulus katakan. Jadi kalau ada anggota keluarga kita, atau teman kita, atau anggota tim di tempat pekerjaan kita, yang kelihatannya lemah, justru itu yang perlu dibantu. Amin. Karena kekuatan dari sebuah rantai. Saudara tahu rantai ya? Bagaimana saudara tahu kekuatan sebuah rantai? Kekuatan sebuah rantai, kapan dia akan putus? Itu tergantung daripada bagian titik yang paling lemah di rantai itu. Betul? Kalau rantai itu semuanya kuat, ditarik, gak putus-putus. Tapi begitu ada sesuatu yang lemah di dalam bagian daripada rantai itu, ada mata rantai yang lemah, ditarik, mata rantai yang lemah itu yang pertama kali putus. Keluarga saudara boleh hebat. Bisnis kita boleh hebat. Gereja kita boleh hebat. Tapi kekuatannya hanya sebatas dari orang yang terlemah di dalamnya. Saudara mengerti apa yang saya katakan? Saudara mengerti apa yang saya katakan? Bisnis saudara boleh hebat. Tapi kekuatan bisnismu hanya sekuat orang yang terlemah yang ada di dalamnya. Karena dia adalah link yang terlemah. Dan oleh sebab itu yang terlemah itu yang harus diperhatikan, yang harus dikuatkan, dan harus diperhatikan khusus. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Saudara mengerti? Sebab ini matanya udah mulai ngeblank nih. Tapi saya berdoa sungguh, apa yang saya ajarkan ini saudara bisa tangkap siang hari ini. Next. Dikatakan begini. Sorry, balik lagi ke ayat tadi. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita sedemikian rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, seluruh anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Amin. Jadi unity itu berkata begini, puji Tuhan. Kalau kamu diberkati, saya ikut senang. Amin. Bukan berkata, dia diberkatin. Dari mana dia duitnya itu? Gue tahu kok kerjaannya apa itu. Pasti gak bener, gak bener. Bukan gitu. Amin. Yang namanya unity, orang senang kita ikut senang, orang nangis kita ikut senang. Syukur loh nangis. Gue juga bilang apa? Syukur. Enggak gitu. Orang nangis kita ikut nangis. Amin saudara. Yang kedua, saya minta pemusik untuk maju ke depan. Bagaimana kita bisa hidup dalam unity? Dengan cara mengesampingkan agenda pribadi kita. Kita gak mungkin bisa unity kalau kita masih punya agenda pribadi. Dan Rasul Paulus menasihatkan kepada gereja di Filipi. Ya, jadi bukan hanya Korintus saja yang mengalami masalah perpecahan. Tapi gereja di Filipi pun mengalami permasalahan yang sama. Filipi 2 ayat 2-4. Rasul Paulus katakan begini, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain. Jemaat di Filipi dikasih nasihat, hendaklah kamu sehati, sepikir, satu tujuan, satu jiwa, satu kasih. Ini bukan berbicara tentang keseragaman, bukan. Yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dengan satu kasih, satu jiwa, sepikir, satu tujuan adalah
untuk tidak mencari kepentingan masing-masing. Karena kita satu hati, kita satu pikir. Jadi kita gak mementingkan kepentingan kita. Tapi kita saling melayani satu dengan yang lain. Kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Unity itu artinya kita mau sepakat dengan orang lain. Kita mau sepakat untuk berjalan bersama-sama ke arah yang sama. Dengan tujuan yang sama. Amos 3. Ayat 3. Baca sama-sama yuk. 2, 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Gak mungkin. Orang hanya bisa jalan barengan, sederap selangkah, menuju ke satu tempat yang sama. Tujuan yang sama, kalau mereka sudah sepakat. Sepakat. Demikian juga di dalam keluarga kita. Suami istri gak mungkin bisa mencapai sesuatu kalau kalian gak pernah sepakat. Suami berjalan sendiri, kerja habis-habisan, istri urusannya beda lagi. Walaupun mungkin kita mengurus hal yang berbeda, tapi kita harus memiliki tujuan yang sama. Kita harus sepakat, harus berdiri di dalam hadapan Tuhan dengan kesepakatan. Yang percaya katakan amin, yang mengerti katakan amin. Makanya gak heran kalau di dalam rumah tangga jarang banget yang bisa mencapai sesuatu bersama-sama. Karena seringkali masing-masing berjalan masing-masing. Tapi hari ini biarlah pesan yang saya sampaikan kepada saudara. Kita perlu sehati. Kita perlu sepakat. Di dalam keluarga dan rumah tangga kita. Kita perlu sepakat. Karena ada kekuatan, ada kuasa, ada berkat yang Tuhan perintahkan. Di mana ada kesepakatan. Amin. Untuk mencapai satu tujuan yang sama. Saudara dan saya harus bisa mengesampingkan kemauan pribadi kita. Agenda pribadi kita. Diganti dengan maksud dan tujuan yang sama. Saya minta waktu 5 menit. Saya akan akhiri. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Yang ketiga. Gimana caranya supaya kita bisa unity? Kita harus bisa saling mengampuni. Saudara, kasih dan pengampunan itu faktor yang penting. Untuk unity. Nanti ketika, saudara kan kita akan menemukan nih. Ketika pasangan suami istri yang baru menikah. Baru diberkati. Dalam perjalanan rumah tangga kalian pasti kalian akan mengalami gesekan. Sama. Di tempat pekerjaan juga begitu, di dalam satu organisasi akan terjadi begitu, di dalam satu gereja pun terjadi begitu. Akan terjadi gesekan. Perbedaan pandangan, pendapat, bahkan mungkin terjadi konflik. Tapi kasih dan pengampunan, itu yang akan menjadi pengikat. Itu yang akan mempersatukan kita. Itu yang akan membuat kita kuat dan gak terpecah-pecah. Sehingga kita tidak hidup dalam kekalahan, tetapi kita hidup di dalam kemenangan karena kasih dan pengampunan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Saudara, kalau saudara dan saya gak bisa ngampuni, maka kita gak akan bisa maju. Gak bisa. Kita akan gak bisa untuk menerima hal-hal yang baru. Yang Tuhan sediakan di depan kita. Karena kalau kita tetap nyimpen kekecewaan, kita tetap nyimpen kemarahan, kita terbelenggu di masa lalu. Pak, Bapak gak tahu sih. Apa yang dia buat sama saya sejak kejadian itu saya gak bisa percaya lagi sama orang. Bapak gak tahu sih apa yang pacar saya buat. Dia mengkhianati saya sejak saat itu, Pak. Saya udah tahu lah semua laki-laki itu buaya semua. Kalau kita gak bisa mengampuni, gak bisa melepaskan masa lalu. Bagaimana saudara bisa move on untuk menerima berkat yang Tuhan sediakan di depan?
Karena ketika Tuhan bilang, ayo maju. Ayo. Tadi ayat doanya kan? Tidakkah engkau tahu bahwa aku sedang melakukan sesuatu yang baru? Ayo maju. Gak bisa. Gak bisa Tuhan. Ayo ampuni. Gak bisa. Terlalu sakit. Trauma. Tapi saya mau katakan kepada saudara. Sebagai orang-orang Kristen kita harus bisa belajar untuk mengampuni. Amin. Arti kata mengampuni itu to let go, lepas. Jangan diingat-ingat lagi. Jangan diputar terus di otak kita jadi kaset yang rusak. Dia itu ya. Dia itu ya. Kalau gue tahu dulu dia kayak itu. Lepas. Let go. Supaya kita bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan. Kita bisa menerima berkat-berkat yang baru. Yang daripada Tuhan. Saya akan tutup dengan ini. Ketidakmauan saudara dan saya untuk mengampuni. Itu bisa menyebabkan pintu berkat itu tertutup dalam hidup kita. Ketidakmauan bagi kita untuk mengampuni. Itu bisa menyiksa jiwa kita. Karena kita akan ingat terus kesalahan orang. Kita akan tersakiti berulang kali tersakiti. Karena kita gak mau mengampuni. Dan yang lebih bahaya adalah ketidakmauan kita untuk mengampuni. Itu bisa mengubah saudara dan saya. Dari orang yang tadinya tulus, orang yang tadinya baik, bisa menjadi orang yang penuh dengan kebencian, kemarahan. Jangan. Engkau akan berubah dari jati dirimu kalau engkau menyimpan kepahitan dan ketidakmauan untuk mengampuni. Saudara mengerti apa yang saya katakan? Oleh sebab itu lepaskan. Ampuni. Kita hidup berdamai. Jangan bakar jembatan kita. Karena di mana ada kesatuan hati, di situ Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya. Suami istri sehati, di situ Tuhan curahkan berkat-berkatnya. Orang tua dengan anak sehati, di situ Tuhan curahkan berkat-berkatnya. Amin. Sahabat bersahati, di situ Tuhan mencurahkan berkatnya. Pejamkan mata, kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu bagi jemaat di ibadah kedua ini. Aku berdoa Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau berbicara jauh kepada kedalaman hati mereka. Aku terbatas, tetapi Engkau tidak terbatas. Tuhan, kalau di dalam ketidakmengertian kami telah menimbulkan kericuhan. Atau bahkan pernah terjadi perpecahan. Di dalam ketidakmengertian kami telah tidak berdiri dalam kesepakatan. Pintu berkat itu tertutup. Ampuni kami. Ampuni kami. Kalau di dalam ketidakmengertian kami menyimpan kesalahan. Kami tidak mau mengampuni, ampuni. Tapi pada siang hari ini biarlah kiranya Tuhan firman-Mu berbicara kepada kami. Biarlah kiranya Engkau melembutkan hati kami. Sehingga kami mau melepaskan pengampunan. Let go. Let go. Ambil waktu untuk berdoa saudara. Saya merasa beberapa di antara kita perlu melakukan ini. To let go. Let go. Ampuni. Untuk ampuni. Kalau Tuhan ingatkan seseorang. Tuhan ingatkan sesuatu, ampuni. Katakan Tuhan, aku mau ampuni. Aku gak mau menyimpan kepahitan sesuatu yang sudah terjadi begitu lama. Dan itu ternyata menjadi penghalang bagi berkat. Penghalang bagi jawaban doa. Katakan Tuhan, aku mau ampuni. Aku mau ampuni. Tuhan, aku berdoa Tuhan. Dengarkan doa-doa umat-Mu. Ketika mereka sedang berdoa. Mereka sedang melepaskan pengampunan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang mengurapi dan Engkau yang memberikan kemampuan bagi kami. Untuk dapat melepaskan pengampunan itu. Dan hari ini juga umat-Mu dilepaskan dari masa lalu.
Mereka bisa maju bersama dengan Tuhan dan menerima hal-hal yang baru yang daripada Tuhan. Aku berdoa di dalam kesepakatan para suami istri, orang tua dan anak. Ketika mereka berseru kepadamu, Engkau menjawab. Engkau menjawab dan mengabulkan apa yang mereka inginkan. Apa yang mereka doakan. Sebentar kalau kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Sucikan, kuduskan kami. Ampuni segala kesalahan kami, basuh kami bersih dengan darah-Mu yang kudus. Layakkan kami untuk duduk sehidangan dengan Tuhan. Dan biarlah ketika kami duduk sehidangan dengan Tuhan, berkat-berkat-Mu turun atas kami semua. Di dalam nama Yesus, bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Mari kita persiapkan perjamuan kudus kita. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan sudah dibaptis. Mereka yang belum percaya dan belum dibaptis, belum diperbolehkan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Anak-anak di bawah umur 12 tahun belum diizinkan untuk mengambil perjamuan kudus. Kalau sudah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu pada bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Lalu ia memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya ini kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Katakan terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Naikkan ucapan syukur. Untuk tubuh dan darahnya yang telah dipecah-pecahkan dan dicurahkan bagi saudara dan saya. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus hidup saudara dan saya. Sehingga kita yang seharusnya binasa, kita justru diselamatkan. Kita yang lemah, kita dikuatkan. Supaya kita yang putus pengharapan, mendapatkan pengharapan baru di dalam Dia. Oleh bilur-bilurnya, kita yang sakit sudah disembuhkan. Naikkan ucapan syukur. Dengan terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Shiralabakata karalabaralabaralabaralabaralabaralabar. Sikaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Dayaralabaralabaralabaralabar. Kuriaralabaralabaralabaralabar. Oreleb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 
Sebelum saya doakan doa berkat untuk saudara. Saya minta kalau ada suami, istri, orang tua dan anak yang datang ke tempat ini, boleh bergandengan tangan bersama-sama. Dan kita mau berdoa bersama-sama. Saudara yang datang dengan keluarga, saudara boleh bergandengan tangan. Kita mau berdoa dan sepakat di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulanmu, berdoa dan sepakat kepada Tuhan. Maka engkau akan menerima. Kalau ada yang datang sendiri di tempat ini, saya mau sepakat dengan saudara. Karena dua orang sepakat meminta apapun, maka doa kita akan dikabulkan.
Jadi yang datang sendiri di tempat ini, saya pun mau sepakat dengan saudara dan kita mau berdoa. Kita minta sama Tuhan. Mari naikkan doa kita. Naikkan doamu. Sepakat. Suami istri sepakat. Keluarga sepakat. Sepakat minta bersama-sama. Aku sepakat dengan umatmu ya Tuhan. Aku sepakat dengan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, menjadi doa mereka Tuhan. Kami mau berseru kepadamu. Kami mau mengerang kepadamu ya Tuhan. Jawab doa kami. Mereka yang sedang bergumul mendapat jawaban atas pergumulan mereka dalam nama Yesus. Yang sudah sedang susah mendapatkan kelegaan yang daripada Tuhan. Mujizat masih ada di dalam kesepakatan. Engkau menjawab doa-doa kami ya Abah. Terima kasih. Sebentar kalau kami akan pulang dari tempat ini, biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati umatmu dengan berkat yang berlimpah-limpah. Angkat tangan kita dan buka hati kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus. Menyertai kita semua mulai hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus bersama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.